Selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita bertemu lagi. Ini malam yang spesial karena sudah lama ya saya nggak pakai kaos ini, yaitu ngobrol tentang buku bersama dengan penulisnya. Nah, malam ini spesial, kita bersyukur sekali karena saya boleh bertemu dengan penulis bukunya langsung dan bisa ngobrol-ngobrol nanti tentang buku yang akan kita obrolkan ini. Buku yang akan kita obrolkan ini judulnya ini, kalau misalnya agak susah untuk melihatnya ya, berteologi dengan anak, kenapa tidak, ya seperti itu lebih kurang, mungkin agak buram. Nanti saya tuliskan di bawah ini ya, berteologi dengan anak, pertanyaannya kenapa tidak. Nah, saya akan bacakan tentang penulis. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu tentunya ya, yaitu Ibu Matilda. Ibu kalau dipanggil Ibu Matilda atau Ibu, enaknya gimana Bu saya manggilnya? Panggil nama kecil saya aja, Ibu Inet Boleh. kali ya. Boleh. Ibu Inet. Ibu Inet, oke. Matilda, Ya, saya panggil Inet aja, Ibu iya. Inet, iya di sini juga disebut Ibu Inet. Jadi Iya. Bapak Ibu, rekan-rekan pelayan anak dan remaja di YouTube Anak dan Remaja ini, Ibu Matilda Antoneta Tanah Saleh ini, begitu penyebutannya, panjangnya ya Bu Inet ya. Iya. Ibu adalah istri dari Bapak Pendeta Ricky Batlayar, MDiv, dan Ibu saat ini melayani atau mendampingi suami melayani di Gereja Pemberita Injil Kemurnian GPMRI Kemurnian. Nah, S1-nya Ibu menempuh musik gereja S1 dan untuk S2-nya Magister Misiologi. Nah, Ibu Inet juga memiliki 2 putra ya, yaitu Dev ya Bu ya, Dev dan Daniel, Ya. gitu ya Bu ya. Joy biasa dipanggil. Yang Joy. Jadi Dev dan Joy ya Bu. Iya. Ya, Dev dan Joy. Nama yang luar biasa anak-anak ini. Karena Terima kita akan kasih. bicara tentang anak-anak ini yang sudah dewasa, tetapi kita akan bicara tentang mereka pada waktu mereka kecil. Begitu betul bocorannya ya Bu? Ya. Gitu ya. Ya. Iya. Bu Inet, saya beberapa Ya. waktu yang lalu komunitas kami di dunia pendidikan, di Ya. sekolah, kami sempat mendapat buku Mama Bir. Sebelum saya dapat buku Ibu ini, kami membaca buku Mama Bir ini bab per bab dan baru saja kami mulai. Dan buku ini sangat menarik sekali karena terjemahan dari luar negeri, penulisnya juga seorang ibu rumah tangga yang menceritakan tentang bagaimana pentingnya berapologet dengan anak-anak sejak mereka masih kecil seperti itu. Tapi berisi tentang pergumulan si penulis, bagaimana banyak anak-anak muda meninggalkan gereja, meninggalkan kekristenan mereka karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang tua mereka. Nah, tidak lama kemudian saya dapat buku ini dari Ibu ya, kayak sebuah perjalanan yang Tuhan pimpin beruntun, karena buku itu kan banyak menceritakan pergumulan penulisnya, kegelisahannya, bagaimana anak-anak bisa kembali kepada Tuhan lewat dengan ramah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan Ibu menuliskannya secara langsung, pertanyaan-pertanyaan itu, dan praktisnya semua ada di sini, pertanyaan apa, lalu jawabannya apa. Jadi betul-betul kayak nyambung gitu Bu ya. Ini itu begitu banyak tentang hal yang menjadi pergumulan si penulis, dan ini berhadapan langsung, prakteknya langsung dengan anak-anak, pertanyaan-pertanyaan itu. Bu Inet, sebelum saya ngobuk ini ya, ngobuk dengan lebih lanjut lagi, Bu, boleh cerita sedikit nggak? Ibu punya pergumulan apa sehingga akhirnya Ibu memutuskan untuk menuliskannya menjadi sebuah buku? Jadi perjalanan awalnya itu seperti apa dan itu kapan, Bu? Silakan. Oh iya, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Lili ya. Sebetulnya nggak ada rencana untuk menulis, Bu. Jadi itu adalah catatan harian saya bersama anak-anak. Saya orangnya suka nulis. Jadi waktu menikah, saya ingin ngobrol aja dengan anak. Terus saya tulis semua itu, saya titip di Facebook.
Nah, ketika saya tulis di situ, ternyata banyak orang yang membaca dan banyak orang yang apa namanya merespon gitu. Oh, saya senang sekali. Saya bersyukur bisa memberkati dengan tulisan catatan pribadi saya itu. Jadi saya sangat bersyukur punya anak-anak yang terlalu banyak tanya. Sehingga saya apa namanya senang sekali, itu memicu saya untuk eh, belajar firman Tuhan lebih dalam lagi supaya bisa menjawab pertanyaan anak-anak. Bukan sekedar menjawab sih sebetulnya. Eh, saya sama suami kan ikut di SK, BIKSK, Sahabat Kristus waktu itu ya. Nah, dari situ kami belajar GKGW juga bagaimana menolong apa memasukkan apa itu namanya memenuhi gudang moral anak melalui itu dan saya praktekkan itu di rumah. Jadi ya awalnya cuma itu aja. Setelah banyak anak-anak besar makin dewasa, terus mereka bilang, "Mah, mendingan itu catatan mama tuh dibukukan aja." Oke. Baru saya apa namanya? Oke lah kalau gitu saya kerjakan. Saya menjawab tantangan mereka. Simple itu sih. Tapi sesimpel itu menjadikan karya yang luar biasa ya Bu ya, puji Tuhan. Terima Berarti kasih. nulis ini berapa lama Bu? Kalau penulisannya itu sebentar Bu, karena tinggal copy paste aja kan, ngambil ngambil. Dari tulis itu ya Bu ya? Itu ya itu sebagian aja yang saya ambil karena ada masih banyak lagi kalau terlalu tebal nanti nggak enak kata penerbitnya. Baca. Jadi yang itu aja. Cepet satu tahun nggak ada sih, nggak ada lah. Iya, iya. Ini luar biasa loh Bu. Apakah ini buku pertama atau keberapa Bu? Baru pertama. Puji Tuhan, buku pertama ya Bu. Iya, Buku iya, pertama Ibu 1 tahun. Buku saya iya. Bu yang pertama kali itu terbit yaitu buku karakter kelas 1 sampai 6 itu Mm-mm. perjalanan saya ketika mengajar baik sebagai guru agama maupun karakter dan saya bukukan itu dalam perjalanannya itu bertahun-tahun sampai saya maju mundur sampai 5 tahun baru saya terbitkan ketika ada kebutuhan sekolah seperti itu 5 tahun. Oh. Buku saya yang kedua itu renungan anak yang 1 tahun itu juga Mhm. sekitar 2-3 tahun baru terbit akhirnya. Dan buku Oh ya. ketiga itu adalah ini ya mungkin ibu pernah dari hati ke hati gitu ya antara Oh. orang tua dan anak remaja Mm-mm. itu juga sekitar 2-3 tahun juga itu Oh. anak-anak yang saya layani juga seperti itu. Tapi Iya, ketika iya. mengatakan 1 tahun karena memang sudah nulis-nulis itu juga sudah nulis-nulis tapi ini 1 tahun buku pertama ini langkah yang luar biasa dan pasti akan ada buku kedua, ketiga dan seterusnya ya Bu ya. Pasti itu Amin pasti. amin. Pasti. Karena rencana saya sudah rencana bahwa nanti obrolan waktu anak-anak remaja, waktu udah dewasa, beda lagi. Betul. Boleh tahu Bu, waktu pertanyaan-pertanyaan ini diajukan oleh anak-anak Ibu, usia mereka Ya. berapa kira-kira ya? Di situ rata-rata sih ya, ada yang waktu mereka umur 8 tahun, umur 5 tahun, ya ada yang umur 9 tahun begitu. Lebih kurang SD kalau begitu ya Bu ya? SD, ya SD, SD SD. ya. Iya, Nah, boleh tahu heeh. sekarang usianya udah berapa Bu? Yang pertama tahun ini nanti Oktober 25 tahun, Wah, yang kedua baru 21 tahun. Abi udah jadi anak muda dua-duanya. Iya, sudah. Saya sempat lihat fotonya Bersyukur. sekilas nih ganteng-ganteng ya Bu ya. Terima kasih. Nah Bu, boleh cerita kita kembali ke masa mereka waktu umur 5 dan 9 yang di masa-masa mereka SD ini. Ya, Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apa yang paling banyak yang diajukan oleh anak-anak usia TK ataupun SD tentang apa aja Bu? Tentang kalau berteologi berarti tentang Tuhan ya Bu ya? Seperti betul. apa Bu? Mereka itu paling suka karena kami di sini berbicara tentang Alkitab gitu ya, yang tentang kiamat gitu kan ya, kemudian tentang uh, Trinitas gitu. Nah, itu mereka banyak sekali gitu. Lalu ya kejadian-kejadian sederhana, misalnya tentang mereka melihat sesuatu di sekolahan. Nah, semuanya itu sih nggak harus
belajar berbicara tentang teologi gitu ya. Tapi saya dan suami lebih sering ketika berbicara gitu kami tutup dengan firman Tuhan gitu. Firman Tuhan ngajarkan ini kan harus kembali lagi ya ke firman Tuhan. Kami diajarnya begitu di Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus. Jadi kami ingin melakukan itu. Ternyata menyenangkan loh berbicara tentang itu. Iya. Jadi ya banyak aja tentang anugerah, keselamatan, ya yang seperti itu. Kadang-kadang kalau mereka mendengar firman Tuhan di gereja, mereka pulang bawa pertanyaan. Tadi Lose cerita begini-begini loh, ini begini. Ya, saya pasti bilang, apa yang kamu dapat pelajaran dari itu? Apa yang pelajari? Pasti saya nanyakan itu. Iya, menarik ya Bu ya. Saya baca-baca buku yang Ibu tuliskan ini adalah pertanyaan-pertanyaan anak-anak dari yang sederhana tentang Tuhan dan tentang kaitannya dengan mereka dan juga dengan teman-temannya juga seperti itu. Ya. Tapi ada juga jawaban-jawaban yang Ibu berikan itu kan kadang-kadang anak-anak susah ya ketika apalagi zaman sekarang nih. Kalau orang tuanya tidak bisa menjawab, mereka susah menerima ketika orang tua mengatakan pokoknya gitu ya. Kamu belum waktunya tahu seperti itu. Tapi Ibu mencoba menjawab ke mereka. Jadi respon mereka akhirnya senang jadi nanya terus gitu ya Bu ya. Iya, betul. Tapi nggak semua juga, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, tapi saya jujur sama mereka. Untuk kali ini Mama nggak bisa jawab. Nanti kita cari sama-sama ya jawabannya ya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa orang tua juga mempunyai kelemahan. Nggak semua orang tua tahu. Jadi saya ingin terbuka dengan anak-anak saya. Betul, betul. Menghargai. Saya baca juga di bagian ini yang Ibu katakan itu betul sekali. Jadi pertanyaan itu mengalir dan Ibu kayaknya ngobrol dengan mereka bukan lagi kayak ngajarin atau maksudnya dan saya lihat di situ dan ketika Ibu tidak bisa menjawab ini kuncinya bahwa belum tentu semua hal bisa dijawab tapi Ibu mengatakan saat ini ya Mama belum bisa jawab nanti kita lihat next atau cari jawaban yang tepat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini memang luar biasa sekali ya, lengkap sekali Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan YouTube ini pertanyaan-pertanyaan yang lengkap sekali dari anak-anak dan bagaimana orang tua menjawab. Tapi saya juga sangat tertarik karena ternyata selain sebagai seorang ibu pendeta yang melayani, tentunya Ibu hamba Tuhan juga, dan juga melayani anak-anak sekolah minggu ya, bahkan dari yang paling kecil dikatakan seperti itu. Bu, kalau misalnya anak-anak bertanya, anak sendiri ya, mungkin orang berpikirnya bahwa gimana sih supaya orang tua tidak terlalu stres menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tadi sudah kita bicarakan kuncinya adalah jawab jujur ya Bu ya, seperti itu. Iya, betul. Yang di dalam pelayanan Bu, usia berapa? Apakah TK yang ini kan sudah ini Bu, kecil banget ya, maksudnya Ibu melayaninya kelas bayi Bu? Ya, saya bayi, kelas bayi. Jadi umur 3 bulan biasa orang tuanya bawa sampai umur 2 tahun. Setelah itu mereka pindah kelas ya. Jadi mereka nggak terlalu banyak tanya ya. Mungkin di rumahnya tidak terbiasa atau belum terbiasa untuk berkomunikasi orang tuanya atau membuka pintu komunikasinya belum tahu. Jadi mereka ya kalau diceritain ya gitu-gitu aja. Tapi memang paling susah yang ngajar anak-anak bayi gitu yang cuma bisa bertahan 2 menit dan kita harus cerita dengan padat gitu ya supaya mereka dapat apa yang kami ceritakan guru-guru itu sangat sulit. Jadi untuk sementara sampai sekarang mereka nggak banyak nanya, Bu. Jadi saya setelah cerita biasanya di kelas itu saya ngobrol sama orang tuanya, memberikan tips bagaimana, misalnya cerita tentang Adam dan Hawa, tentang ketaatan. Lalu saya berbagi dengan orang tua bagaimana menolong anak di dalam ketaatan, memasukkan moral-moral, gudang moral itu. Jadi kembali lagi kan harus sama orang tuanya ya kalau kelas baby gitu. Jadi bersyukurnya di situ punya kesempatan untuk sharing dengan pasutri muda ini.
Iya, Bu. Eh, Benar sekali kalau masih bayi, mungkin maksudnya kalau bayi di sini sekitar umur 3 sampai 5 tahun begitu ya, Bu ya? Atau Itu 3 ke itu bawah? itu balita. Jadi saya Berarti batita di bawah Batita 3 tahun, di tiga bawah 3 bulan tahun. sampai 2 tahun. 3 bulan sampai 2 tahun. Jadi Iya, menurut Ibu kan memang lebih banyak mungkin orang tua yang mendampingi atau pengasuhnya yang mendampingi, Bu ya. iya. Pertanyaan mungkin belum terlalu timbul setelah itu anak-anak TK sekarang di atas 5 tahun, 3 tahun itu juga Mm-mm. pertanyaannya cukup menarik. Apakah Ya. dalam pelayanan ketika Ibu juga menjawab pertanyaan anak-anak di rumah, Mm-mm. eh, tadi Ibu mengatakan jawablah dengan jujur, dengan penuh kasih, dialog seperti itu Bu ya. Kalau Ya. ke orang tua yang bertanya, gimana sih Bu caranya menjawab pertanyaan anak saya nih sulit banget, pernah nggak Bu dapet case-case seperti itu? Pernah juga sih ya. Saya bilang sebetulnya kuncinya ketika orang tua punya relasi yang baik dengan Tuhan, pasti bisa menjawab semua. Jelaskan dengan bahasa anak. Kita jangan memikirkan, wah jawabannya yang terlalu begini. Ini kita bicara dengan anak loh, yang polos gitu kan. Misalnya tentang apa? Tentang taat. Oh kalau taat atau hormatlah, hormat ya, hormat kepada orang tua misalnya. Ya kita kasih tahu aja bahwa eh, papa mama adalah wakil Tuhan di bumi. Kamu hormat sama mama. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu hormat sama papa mama. Tuhan senang. Yang seperti itu simple gitu. Nggak tahu kalau anak orang lain ya. Eh, Kalau ibu-ibu yang di kelas itu belum pernah sih tanya yang kayak seperti itu. Justru makanya saya ingin buku saya ini saya juga kenalkan ke orang tua murid gitu. Jadi mereka mau membacanya juga. Jadi sampai sekarang belum ada kendala sih Bu. Iya, betul sih Bu ya. Nanti saya pikir ini buku yang bagus sekali untuk Ibu bisa bicara dengan para orang tua. Para orang tua bisa juga membaca ini dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pas sama seperti itu ya Bu ya, pertanyaan-pertanyaan dari Betul. anak-anak ataupun Ya, mungkin yang nanti berbeda juga bisa belajar bersama dengan Ibu. ya berharap. Ya, teman-teman orang tua bisa belajar dari Bu Inet tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bu, Ya, ya, saya mau bertanya tentang kembali ke buku ini ya, Bu. Ya, tadi kan ya. ada pertanyaan sulit, ada pertanyaan yang anak-anak yang memang bisa dijawab dan tidak bisa dijawab. Eh, Mm-mm. Adakah pertanyaan-pertanyaan selain yang bisa dijawab ataupun tidak, atau ada pertanyaan yang akhirnya saya baca ada Ibu membuka dialog untuk juga mungkinkah teman atau mungkin Bapak sendiri sebagai pendeta Mhm. atau itu prosesnya gimana Bu ketika Ibu melibatkan orang-orang juga untuk menjawab pertanyaan itu di Facebook itu ya Eh, Bu ya? Kenapa? Di Facebook itu Di Facebook, iya, Ibu bertanya mereka menjawab, bantu menjawab. iya, betul. Jadi kadang mereka japri ke saya ya, kalau yang teman-teman udah tahu gitu ya, mereka langsung japri ke saya. Jadi sebetulnya untuk membuka pintu komunikasi itu sangat sederhana. Ketika kita mau merespon apa yang mereka tanya, ya saya akan berbagi. Iya, jadi Oke. berarti Ibu kan memberi kesempatan ketika Mm-mm. tadi kan ada pertanyaan Ibu jawab langsung, ada pertanyaan Ibu katakan jujur belum bisa, nanti kita cari jawaban. Tapi yang menarik di sini di buku ini Ibu menuliskan ada pertanyaan anak-anak yang Ibu coba bertanya juga kepada Oh iya iya, rekan-rekan betul, yang lain gitu ya, Bu, dan mereka betul. menjawab seperti itu, tinggal Iya Ibu iya. yang memilah apakah itu jawaban memang yang perlu diberikan atau tidak begitu ya, Bu ya? Iya, betul, betul. Itu Ah, saya ingat sekali, itu catatan waktu anak saya bertanya, Mah, waktu zamannya Adam dan Hawa, mereka pakai bahasa apa ya? Itu kan sederhana. Saya kaget kok bertanya sampai seperti itu gitu. Saya mencoba yang seperti ada di catatan di buku itu sih ya. Terus akhirnya saya mencoba untuk memancing gitu ya bagi Bapak Ibu semuanya, pernah Kak anak bertanya seperti ini, kira-kira jawabannya bagaimana? Oh ternyata beberapa orang merespon nih, saya senang sekali. Tapi respon itu ketika anak saya sudah SMA.
Jadi nggak perlu lagi. Tapi saya ingatkan sama dia, Joy, dulu pernah ingat nggak waktu itu nanya gini-gini. Oh iya iya maaf. Nah ini nih Mama dapat nih bocoran gini-gini. Langsung dia bilang, ah sudah Ma itu sudah lalu katanya. Iya. Terus bagaimana Bu respon anak-anak ini yang sudah dewasa, terus buku ibu terbit ya, dan pada waktu mereka sudah usianya tadi 25 dan 21 itu, apa respon mereka terhadap buku ini Bu? Maaf Bu, terputus Bu. Maaf saya ininya terputus. Sebentar, ini saya terputus. Iya, Oke oke. iya. Ketika Ibu menyelesaikan buku ini yang sudah terbit, apa respon kedua putra Ibu yang sudah berusia 25 dan 21 itu yang tadi ya Bu? Oh, justru mereka yang antusias loh. Oh, Ma, ini gimana Ma buku Mama? Ini kan proses penulisannya tuh cepat Bu ya. iya. Tapi yang lama itu penerbitannya. Karena saya harus nabung dulu kan Bu ya. Iya. Lalu, Ma jadi nggak ini apa bukunya? Iya jadi. Nah waktu saya sudah proses gitu, kapan Ma jadinya? Oh oke, mereka sangat antusias. Terus waktu jadi mereka lihat, wah, baru mereka baca-baca. Oh iya ya, aku ingat ini. Dulu pernah nanya ini begini, terus kejadiannya apa? Jadi seru sendiri sih. Gitu. Mereka sangat senang sekali. Terus mereka bilang, berharap buku ini bisa jadi berkat buat orang-orang muda, Maya. Soalnya kan nggak tahu juga nih. Justru kita malah percakapannya. Kira-kira sekarang ada nggak ya anak yang seperti aku mah? Nanya yang kayak gini-gini kan semua mereka mainnya tentang pakai game, gadget semuanya. Kira-kira ada yang bertanya gini nggak seperti aku? Ya kayak begitu-gitu deh. Iya. Jadinya pembicaraannya beda lagi nih. Iya, tapi nanti ada buku seri berikutnya tentang pembicaraan dengan anak yang dewasa ya Bu, yaitu anak Iya, muda, remaja dan pemuda seperti itu. Bu, iya. ketika anak-anak masih kecil dan mereka bertanya, tadi kan ada sempat anak-anak mengatakan, oh ada nggak ya anak-anak bertanya saat ini? Oh ada Bu, walaupun mereka main gadget ya, maksudnya, tapi mereka masih bertanya tentang hal-hal tersebut gitu ya. Banyak sekali. Oh, Mungkin nanti anak-anak Ibu bisa sharing kepada mereka ya tentang pertanyaan itu. Bu, apa yang kira-kira bisa Ibu sarankan kepada orang tua ketika bertemu dengan anak-anak yang bertanya tentang Tuhan, berteologi dengan mereka, tapi mereka sama sekali karena kebetulan kita juga ibu dan bapak dan kita juga bersekolah teologi, bagaimana dengan orang-orang tua yang memang punya pengetahuan terbatas? oke. Sebetulnya saya kan tidak dari sekolah teologi pure ya, jurusan teologi ya. Saya kan jurusan Ya. musik dan jurusan misi gitu. Sebetulnya sih kalau kita mengingat Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, itu kan orang tua yang lebih berperan aktif mengenalkan setiap hari kita berbicara kepada anak-anak mengenalkan Tuhan. Ya, jadi di sini dituntut orang tua sendiri harus mempunyai relasi yang baik. Mama saya ibu rumah tangga, Bu. Tapi saya banyak belajar dari mama saya. Karena dia tuh setiap pagi dia papa sama mama tuh selalu bangun jam 3. Terus mereka renungan. Nah, saya belajar dari mama saya. Ketika saya bertanya tentang apapun juga, mama saya bisa menjawabnya. Dia ibu rumah tangga sederhana yang lulus SMA, tapi dia banyak membaca. Mungkin itu satu ya, mempunyai relasi yang baik, dan kedua, banyak sekali membaca tentang buku. Jangan dibatasin hanya buku apapun, buku pendidikan, buku teologi, buku apapun. Supaya ketika anak bertanya apapun, kan bukan hanya teologi ya, jadi kita bisa menjawabnya. Nah, begitu juga untuk ibu-ibu yang mungkin menganggap bahwa, aduh saya nggak punya relasi nih, ya itu harusnya menuntut diri sendiri. Karena ketika anak bertanya seperti itu, jangan langsung kita, oke nanti saya tanyakan ke guru sekolah minggu. Jangan begitu. Justru itu memicu diri sendiri, oh oke,
saya kan harus mengenalkan Tuhan ke anak-anak saya sendiri. Ya saya yang harus belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi supaya saya bisa mewariskan iman saya kepada anak-anak saya. Sebetulnya sih hanya sesimpel itu ya. Tahu dan mau melakukan perannya di dalam keluarga. Betul sekali ya Bu ya, ulangan 6 itu ajarkan kepada anak-anak waktu duduk, berdiri, tidur dan sebagainya berulang-ulang. Iya, Artinya iya, peran orang tua harusnya menjadi apa ya, penolong bagi anak-anak, bahkan utamanya orang tua yang mengajarkan anak-anak tentang iman kepada Tuhan. iya, Sejak awal ya Bu ya, bukan di luar itu setelah itu bisa guru ataupun bisa di sekolah dan di gereja. Tadi Ibu katakan itu benar iya. sekali ya. Nah, orang tua tapi juga harus belajar ya Bu ya, walaupun bukan Betul, Tuhan sekalipun tidak belajar teologi, tapi kan belajar terus-menerus baik firman Tuhan di gereja melalui pembinaan dan juga melalui betul. ini ya Bu ya, ada juga sekarang Mm-mm. Pak Sutri ya Bu ya, Ikut orang tua komunitas. komunitas. Komunitas itu sangat-sangat menolong. Karena Betul. di dalam komunitas kan ada KTB gitu kan ya. Ya apapun itu kan ya. Oh, Berarti Bu, ketika Ibu menulis buku ini ya. adalah berteologi, anak-anak berteologi dan bertanya kepada orang tua. Di situ bukan hanya tentang anak-anak saja, tetapi ini tentang orang tua. Seperti itu ya, Iya, Bu, ya. Orang tua yang iya, punya peranan aktif mendoakan, mendampingi, dan juga sekaligus menolong anak-anak bertumbuh di dalam iman. Artinya anak-anak juga melihat orang tua mereka mau belajar seperti Ibu tadi mengatakan ya. betul, iya. Komunitas ya Bu Di, ya, komunitas. betul, komunitas. Saya Iya, sendiri kan bertumbuhnya juga di komunitas gitu. Sebetulnya awalnya karena saya berpikir Ibu, iya, eh, keluarga hamba Tuhan maunya gimana nanti saya nggak tahu karena awal menikah itu saya nggak mau bahwa eh, nanti terlalu banyak ngurusin jemaat, anak sendiri nggak terurus. Jadi saya berdoa waktu pertama kali itu punya anak, Tuhan tolong kasih saya komunitas yang bisa. Bersyukur di situ ada Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus, Bu Ane waktu itu saya ikut dan saya bersyukur punya partner yang seperti itu yang menolong saya bertumbuh, menolong saya dan suami menjalankan peran saya sebagai orang tua. Jadi ya bertumbuh di dalam komunitas juga sih. betul sekali Bu. Bertumbuh di dalam komunitas dan Ibu bertumbuh di dalam komunitas Bina Iman Sahabat Kristus ya yang dirintis Iya, oleh Bu Ane dan itu sudah cukup terkenal di mana-mana bagaimana anak iya, belajar tentang iman mereka dari orang tua mm, yang juga harus belajar seperti itu ya. Dan betul. juga Nah, banyak sekali sekarang hamba-hamba Tuhan yang juga melayani di parenting itu untuk memikirkan bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anak gitu ya. Saya pikir juga betul. di sekolah yang saya layani, sekolah Atalia juga, Bu Sherlock juga sangat menekankan yang tadi Ibu tadi sempat sebut satu kata itu, yaitu EKGW Bu ya. GKGW ya. EKGW itu ya Bu ya. Bagaimana Iya, orang tua dididik untuk dapat mendidik kembali anak-anaknya. Nah ini luar biasa nih. yang terpenting ya melakukan perannya, mengembalikan peran orang tua di dalam keluarga. Iya, betul sekali. Hmm, Peran orang tua dikembalikan fungsinya yang Tuhan mau iya, sebagai lembaga pertama yang Tuhan iya. ciptakan untuk dapat mendidik anak-anak. Oke, Bu, kembali ke buku yang tadi. Kira-kira ketika Ibu selesai menulis buku ini dan Mhm. harapannya adalah banyak orang tua diberkati, menjawab pertanyaan anak-anak dengan sabar, dengan penuh kasih dan terbuka dan dengan jujur seperti itu supaya anak-anak boleh mengenal Tuhan seperti itu. Begitu ya, Bu ya. Nah, Betul. kalau buku ini kan sebenarnya enak dibaca karena merupakan percakapan-percakapan seperti itu dan kayak lagi apa membaca sebuah drama gitu ya. Oh, Benar-benar enak ya membacanya ya dan tidak iya, terlalu tebal nih Bapak Ibu ya. iya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapatkan buku ini di mana ya Bu? Oh ya, bisa kontak saya, bisa Ya, juga mendapatkan buku ini
di online ya, Ya, nanti di kita tuliskan, Ibu boleh Shopee, sebutkan. di Shopee sama di Tokopedia. Oke, bisa langsung ke Ibu, bisa di Shopee ataupun Tokopedia ya, artinya Iya, kita betul. tuliskan di bawah ini, Bapak Ibu yang tertarik sebagai orang tua untuk membaca buku ini, yang anak-anaknya masih di TK, SD, mungkin juga nanti yang SMP masih bisa, nanti nextnya SMA dan yang pemuda nanti mungkin Ibu boleh sudah bergumul untuk membuat lanjutannya. Betul. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah dituliskan, nanti Bapak Ibu bisa cari di sana seperti itu. Bu, dalam pembicaraan ngobuk malam hari ini ya, ini kan buku yang ditulis bukan sekedar teori, tapi sebuah praktek perjalanan iman Ibu bersama dengan anak-anak, menentaskan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Boleh tahu Bu, apakah mereka sering bertanya kepada Ibu apa kepada Bapak atau peran Bapak dalam hal ini seperti apa? Oh ya, kami sama-sama sering, walaupun sekarang nih ya anak-anak sudah dewasa, setiap hari kami selalu ada waktu untuk ngobrol. Kami siapkan waktu untuk ngobrol apapun, ya. Mungkin karena pintu komunikasi sudah ada sejak kecil, jadi rasanya kalau nggak ngobrol sehari itu kurang gitu. Jadi biasanya itu waktu makan, ya pagi-pagi itu. Sekarang mereka sudah selesai sih, yang terakhir udah tinggal skripsi dan masih magang. Nah pulang itu cerita begini-begini gitu. Jadi kami ngobrol. Papahnya berperan penting untuk hal ini karena dia yang lebih, anak-anak kan sekarang lebih dekatnya ke papahnya ya karena udah dewasa gitu. Jadi papahnya pun sama-sama menjawab. Sekarang obrolan kami berbeda. Jadi ya tentang pekerjaan, tentang teman hidup, tentang pelayanan, ya begitu. Jadi saya sangat bersyukur punya suami yang mau terus menolong anak-anak, apalagi kok berbicara tentang pasangan, bagaimana seorang laki-laki nantinya gitu. Dan bersyukur anak-anak juga terbuka semuanya dengan kami. Karena itu tadi dari mereka kecil kami sudah membuka pintu komunikasi. Ya, betul sekali Bu. Ini adalah pembicaraan lanjutan daripada buku ini, bagaimana Ibu dan Bapak sebagai hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani, tapi juga sejak dini, sejak mereka kecil, anak-anak punya konsep bahwa sebelum juga melayani orang lain, tapi keluarga terlebih dahulu dilayani sampai anak-anak tidak terhilang ya Bu. Dan ini bukan sesuatu yang rahasia lagi juga bahwa banyak anak-anak keluarga hamba Tuhan juga terhilang karena begitu sibuknya orang tua mereka. Nah mudah-mudahan ketika mereka menyaksikan ini juga, kita berdoa Tuhan menolong setiap hamba Tuhan, baik pendeta dan ibu pendeta dan juga para penginjil dan ibu penginjil atau ibu yang mendampingi juga betul-betul kembali berdoa untuk menyediakan waktu berbicara dengan anak-anaknya, menemani mereka, terbuka dengan mereka, jujur dengan mereka, dan juga tetap mendampingi mereka. Jemaat penting, tetapi juga keluarga lebih penting juga ya Bu ya. Betul. Meninggalkan jemaat untuk keluarga, tapi juga tidak seperti itu. Tapi artinya dua-duanya Tuhan mau berjalan dengan seimbang. Seperti itu ya Bu ya. Iya, suami dulu bilang bahwa kita nggak bisa melayani orang lain, kita harus melayani keluarga kita dulu. Ketika kita berhasil melayani keluarga, Tuhan memakai keluarga kita untuk melayani orang lain gitu. Dan itu yang kami pegang. Sebelum melangkah melayani orang lain, melayani keluarga dulu. Setuju, 1000%. Iya Bu, karena keberhasilan keluarga bisa menjadi berkat juga bagi jemaat. Kegagalan keluarga Tuhan juga bisa menjadi satu sandungan ya. Sandungan atau kurang baik juga buat jemaat yang melihat.
Maka jemaat-jemaat juga yang nonton ini doakan para hamba Tuhannya supaya juga bisa menyediakan waktu untuk keluarganya dan beri ruang untuk itu ya Bapak Ibu yang jadi pengurus di gereja ini majelis atau diaken atau penatua atau siapapun yang nonton juga memperhatikan dan mendoakan para hamba Tuhannya seperti itu. Iya. Terakhir Iya. tentang buku ini, kelanjutannya dan harapan Ibu terhadap apa yang akan Ibu sharekan lewat buku ini, kira-kira bagaimana supaya bisa memberkati lebih banyak orang lagi seperti itu, Bu. Jadi ini kerinduan apa? Ya, saya berharap kepada rekan-rekan semuanya yang sudah tahu tentang buku ini, ayo sama-sama beli buku ini. Bukan berarti bahwa saya sudah menjadi orang tua yang sempurna. Tidak. Sampai sekarang kami berdua, kami sekeluarga masih diproses Tuhan, ya, untuk lebih menjadi yang ingin Tuhan mau, gitu, serupa dengan yang Tuhan mau. Jadi saya sangat berharap ibu-ibu pasutri muda boleh membeli buku ini, dan buku ini sangat bagus untuk diberikan hadiah, ya. Mungkin ada yang baru melahirkan, itu sangat bagus sekali gitu. Dan saya berharap juga untuk buku saya selanjutnya dapat terus menjadi berkat, karena pembicaraan saya dengan anak-anak semakin seru gitu ya. Iya, terima Memang kasih buku ini banyak. jarang sih Bu ya, baru yang tadi yang sebelumnya itu pernah ada dulu, yaitu berteologi dengan anak judulnya. Saya lupa pengarangnya siapa, tapi itu juga buku lama sekali. Dan Mama Biar itu buku luar, dan Ibu ini buku yang saya, kalau menurut saya ya, saya nggak tahu masih ada lagi yang di luar, tapi ini yang buku ketiga tentang berteologi ya dengan anak atau berteologi dengan anak, menjawab pertanyaan-pertanyaan anak. Sekali lagi, terima kasih Bu Inet untuk sama-sama malam ini. Terima kasih kembali ya Bu. Tuhan berkati juga. Tuhan memberkati Bapak juga dalam pelayanan dan juga terima kasih. Kami tunggu bukunya yang kedua ya Bu. Pasti. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih ya, banyak terima kasih Bapak Ibu yang sudah nonton Ngobuk ya. Jadi Ngobuk ini lebih santai ngobrolannya ya. Karena lebih enak. Tadinya kalau kita sudah bisa ketemu, kita ngopi ngobrolannya nanti teman-teman yang mau mengisi YouTube Anak dan Remaja ini, mau sharing silahkan hubungi saya ya di YouTube ini, bisa komen di bawah, nanti saya tinggalkan nomor telepon atau WA, nanti saya bisa menghubungi Bapak Ibu atau teman-teman yang pengen belajar menulis ataupun juga pengen melayani anak dan remaja. Mari kita sama-sama terus belajar, usia berapapun kita ya, ada yang kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5. Kepala 5. Ada yang kepala 6 juga masih melayani anak dan remaja, itu suatu privilege yang luar biasa gitu ya Bu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya ya, di obrolan-obrolan selanjutnya dengan pelayanan kita tentang anak dan remaja, tentang pergumulan Bapak Ibu yang melayani baik di sekolah, di gereja, di lembaga apapun. Mari Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua sampai kita bertemu kembali di pembicaraan kita berikutnya. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ines. Terima kasih. Tuhan berkati.